Good evening and welcome back, everybody. For those of you who are joining us the first time, welcome to Plant Forward. Plant Forward is organized by Act Asia's Compassionate Choices Network, and we are a community of 11 organizations across 9 countries in Asia, working to promote sustainable lifestyle choices and responsible consumerism. Plant Forward is our annual event in support of the UN's Global Week to Act for the SDGs to promote sustainable development and sustainable lifestyle. We're really excited to be a part of this global campaign, and we are so glad that you have joined us tonight. Now, as many of you know, a major part of Plant Forward is the celebration of plant-based cuisine, and we talk a lot about eating and food during this event. However, tonight we wish to highlight Sustainable Development Goal number 12, which focuses on the need for sustainable consumption and production patterns. And in particular, this is in support of the 29th of September, which is the International Day of Awareness of Food Loss and Waste. Now, according to the FAO, over 700 million people face hunger each year. And while there's hunger and food insecurity, an estimated 13% of the world's food is lost in the supply chain. And another 17% of food is wasted in the households, in food services and retail as well. So if we can help to reduce food loss and waste, then we can also reduce production, which in turn would help with climate change and global warming by reducing greenhouse gas emissions. So again, while we love to talk about food at Plant Forward, tonight we would like to focus on the issue of food loss and waste and how we can do our part to support the SDGs by reducing food waste. So I'm honored to welcome our guest tonight, Dimas Prasetyo, known to his friends and colleagues as the man who loves food but hates waste. Dimas is the program manager for community empowerment at Greeneration Foundation Indonesia. Greeneration Foundation is a member of our Compassionate Choices Network, and they are doing amazing work in Indonesia, addressing the problem of pollution, to protect the environment. So Dimas will be speaking to us about the science and psychology behind food waste behavior and how we can modify social behavior to reduce food waste in our local communities. But before doing that, I've also asked Dimas to tell us a bit about Greeneration Foundation, because the work they're doing is truly unique and having an impact across Indonesia that we can all learn from and benefit from across Asia. So thank you, and over to you, Dimas. Semua, perkenalkan saya Dimas Teguh Prasetyo sebagai perwakilan dari Greeneration Foundation Indonesia. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semua dari berbagai negara, kemudian dari berbagai sektor, dan juga dari berbagai kalangan yang saya rasa kita semua punya concern yang sama, punya minat yang sama dalam menjaga dan terus menjaga lingkungan agar tetap bisa bersama-sama kita sampai lestari ya, sampai kapanpun seperti itu. Nah, Greeneration Foundation merupakan sebuah NGO yang bergerak untuk isu produksi dan konsumsi berkelanjutan, khususnya di Indonesia. Visi kami mengajak sebanyak mungkin mitra untuk ikut menciptakan lingkungan yang harmonis dalam mewujudkan agenda produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kami berdiri di Indonesia sejak tahun 2014 dan kini telah tumbuh menjadi organisasi yang adaptif dalam melahirkan program-program dan pendekatan yang inovatif sesuai dengan tujuan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Selama 9 tahun terakhir, kami terus mendorong masyarakat, sektor privat, komunitas, hingga pemegang kebijakan untuk partisipatif dalam mengurangi masalah lingkungan melalui program pemberdayaan masyarakat, forum-forum strategis, dan edukasi. Kami berusaha untuk dapat berkontribusi nyata terutama pada upaya pengurangan sampah yang tidak terkelola dan meningkatkan lebih banyak
individu dan kelompok dalam menjalankan praktik baik pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Boleh slide selanjutnya? Oke, next please. Oke, sekali lagi, mungkin boleh di slide. Dalam beberapa tahun terakhir, kami, Green Nation Foundation, juga merasakan gerakan-gerakan untuk menyelamatkan lingkungan sudah banyak dan masif. Itu sesuatu hal yang bagus dan perlu diapresiasi. Namun, seringkali kami menemukan banyak juga program-program lingkungan yang kemudian harus terhenti karena tidak adanya pendanaan yang berlanjutan. Untuk itu, di usia Green Nation Foundation yang ke-9 tahun ini, kami berupaya untuk mengamplifikasi, memperbanyak, memperbesar gerakan-gerakan pro lingkungan dengan mendukung upaya pendanaan berkelanjutan melalui sebuah platform yang kami buat, yakni Green Fund Digital Philanthropy. Teman-teman bisa kunjungi platform ini di website resmi kami. GFDP atau Green Fund Digital Philanthropy telah mulai dijalankan dan saat ini sedang menjangkau lebih banyak lagi para partisipan untuk turut menciptakan sebuah sumber pendanaan baru yang lebih berkelanjutan bagi gerakan-gerakan pro lingkungan di Indonesia. Selanjutnya, GFDP atau Green Fund Digital Philanthropy, kami berharap dapat menjadi akselerator untuk menghadapi 10 tahun dampak perubahan iklim melalui 10 juta individu yang berpartisipasi aktif dalam mendukung gerakan donasi sebanyak minimal Rp10.000 atau kurang dari $1 per bulan secara konsisten selama 10 tahun berturut-turut. Saat ini, secara simultan, kami sedang mengajak lebih banyak gerakan-gerakan pro lingkungan serta individu-individu inisiator atau kami sebut heroes untuk dapat menjadi mitra dalam mengimplementasikan hasil donasi yang dikumpulkan oleh Green Fund Digital Philanthropy. Selanjutnya, berbicara soal masalah lingkungan, isu lingkungan, ataupun hal-hal yang lain yang kemudian mungkin kita rasakan sebagai umat manusia yang hidup di zaman ini, banyak sekali mungkin keluhan-keluhan gitu ya, keresahan-keresahan yang akhir-akhir ini kita temui seperti itu. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat Indonesia, salah satu negara yang cukup indah gitu ya, di mana kami di Indonesia juga punya tantangan yang kemudian masih terus diupayakan untuk bisa berkurang. Salah satunya soal pengelolaan persampahan, seperti itu. Pada topik hari ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk merefleksikan bagaimana ternyata hal kecil seperti makanan itu ternyata satu sisi bisa menjadi sumber kehidupan gitu ya. Tapi sisi lainnya bisa jadi potensi kehancuran dan bahkan bencana untuk umat manusia di mana tempat kita tinggal ya. Saya mulai dengan sebuah momentum di mana beberapa waktu lalu saya dan beberapa teman-teman Green Nation Foundation mengunjungi sebuah tempat pemrosesan akhir pengelolaan sampah di Bekasi, Jawa Barat di Indonesia. Tempat pemrosesan akhir ini menampung seluruh sampah yang tidak terkelola dengan baik dari masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dan beberapa daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, dan juga bahkan Bogor. Kondisinya saat ini sudah melebihi kapasitas dan tingginya sudah setara gedung 5 lantai kurang lebih. Kondisinya bau, tidak enak, bahkan rawan longsor dan menjadi sumber kehidupan baru bahkan untuk para warga yang bekerja secara non formal dalam menemukan sampah yang masih berharga dan mereka juga mungkin bisa menjual kembali tentu dengan resiko kesehatan dan keamanan yang juga tinggi. Saya dan beberapa teman-teman Greensian Foundation berkesempatan untuk mendaki di puncak tertinggi timbunan sampah di tempat pemrosesan akhir ini. Selama mendaki, kami didampingi oleh salah satu petugas dari Dinas Lingkungan Hidup, tempat yang di mana beliau menyampaikan bahwa sekitar 60-70% sampah di area tempat pemrosesan akhir adalah berasal dari produksi dan konsumsi kita sehari-hari, terutama makanan tentunya saja ya. Sayangnya, sampah organik ini telah tercampur dengan jenis sampah lainnya dan membutuhkan teknologi khusus yang tidak sedikit dan juga tidak murah seperti itu ya untuk bisa mengolah ini. Selanjutnya, ketika telah berada di puncak teratas gitu ya, berada di puncak teratas di tempat pemrosesan akhir tersebut,
saya teringat pada satu fenomena yang juga terjadi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, di tempat pemrosesan akhir Lewi Gajah. Teman-teman, di Indonesia tahun 2005, tepatnya di tanggal 21 Februari, tempat pemrosesan akhir ini mengalami ledakan hebat dan menyebabkan longsor. Akibatnya longsor timbunan sampah menguruk dua desa dan memakan korban jiwa hingga 200 orang lebih. Sejak saat itu, Indonesia memperingati tanggal 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Meskipun sudah seharusnya setiap hari kita peduli ya terhadap sampah kita masing-masing, tetapi sebenarnya ini menjadi momentum yang harus kita refleksikan bersama gitu ya, supaya ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Secara konsep sederhana, kondisi timbulan sampah di TPA dapat menghasilkan gas metan. Bayangkan 1 ton sampah padat dapat menghasilkan 50 kilogram gas metan. Gas metan muncul akibat adanya hasil dekomposisi anaerob sampah organik, di mana gas metan sendiri 20 hingga 30 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida dan memiliki kontribusi pada efek rumah kaca dan perubahan iklim. Dari peristiwa Lewi Gajah, sebenarnya kita juga bisa berefleksi pada negara-negara di dunia yang juga mungkin mulai sekarang sudah bertransformasi dan menyiapkan mekanisme dan juga proses pengolahan sampah yang lebih canggih atau mungkin lebih advance. Namun perlu kita sadari bersama bahwa sepanjang kita hidup, sepanjang kita punya kehidupan di dunia ini, kita tidak bisa terlepas dari adanya proses produksi dan konsumsi itu sendiri, terutama berhubungan dengan proses makan atau mengonsumsi sebuah makanan. Itu kemudian membuat saya memunculkan sebuah pertanyaan ya, apakah sebenarnya ada cara yang bisa kita lakukan setidaknya untuk meminimalisir potensi kondisi-kondisi seperti tadi ledakan di TPA, kemudian menggunungnya sampah-sampah makanan yang sia-sia seperti itu ya, hingga mungkin berakibat pada kerugian ekonomi, sosial, dan juga lingkungan lainnya seperti itu. Next. Untuk menjawab pertanyaan reflektif tersebut, saya mencoba menawarkan salah satu pendekatan alternatif yang mungkin tidak sering menjadi sebuah pilihan yang diambil. Saya menawarkan sebuah pendekatan psikologis yang dimana ini sesuai dengan background pendidikan saya dalam beberapa tahun terakhir dan pengalaman saya di Green Nation Foundation. Sebelum ke sana, saya ingin mengundang Anda untuk sedikit terbuka pada fakta-fakta terkait food waste, khususnya yang terjadi pada konteks Indonesia. Slide selanjutnya. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Indonesia pada tahun 2021 menyebutkan bahwa dari sekian banyak jenis sampah yang ada, sisa makanan menjadi sampah paling banyak ditemukan, atau sekitar 40% dari total sampah di Indonesia. Bahkan data Economic Intelligence Unit tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia menjadi negara penyumbang jumlah sampah makanan terbesar kedua di dunia. Setelah dengan kekhawatiran saya di awal, makanan bisa menjadi sumber kehidupan sekaligus potensi bencana atau musibah untuk manusia. Makanan yang terbuang dan menjadi sampah menimbulkan kerugian terhadap tadi ya lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Biasanya kita mengasumsikan bahwa di satu tempat kelebihan makanan, di tempat lain bahkan kekurangan makanan. Itu juga menjadi salah satu hal yang seringkali kita lihat ya, fenomena-fenomena di sekitar kita. Selama manusia hidup akan terus menghasilkan sampah makanan. Misal sampah makanan yang sifatnya memang susah atau tidak bisa dimakan, misalnya kulit buah atau mungkin biji-bijian yang terbuat dari yang dihasilkan dari alam ya, sehingga mungkin kita tidak sepenuhnya memakan itu gitu ya. Dan ini juga menjadi tantangan bagaimana gaya hidup kita di challenge ya, ditantang gitu untuk bisa lebih adaptif terhadap hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya, dalam terminologi yang agak formal, food waste tidak bisa lepas dari dengan istilah lainnya yang berkaitan dengan food loss. Food waste terjadi pada akhir rantai makanan, yakni terkait dengan perilaku konsumsi, sedangkan food loss terjadi di awal rantai makanan ketika proses produksi dan distribusi. Ini bisa tergambar dari konteks tempat yang biasa berkorelasi dengan terjadinya food waste maupun food loss. Adapun food waste dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni avoidable, kemudian possibly affordable, dan unaffordable. Selanjutnya, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, saya mencoba menawarkan sebuah pendekatan psikologis sebagai sebuah ilmu yang dapat dipakai dalam melihat permasalahan lingkungan. Dalam konteks ini, yakni food waste, sekaligus pendekatan pada intervensinya.
Dalam ilmu psikologi yang mempelajari lebih banyak fungsi mental dan perilaku manusia, food waste dinilai banyak terjadi pada proses konsumsi terkait juga dengan perilaku individu atau manusia itu sendiri dalam proses konsumsi. Perilaku food waste dapat didefinisikan sebagai perilaku menghasilkan sisa makanan sehingga berpotensi menjadi sampah atau limbah makanan. Pengukuran terhadap perilaku food waste dapat dilakukan atau pernah dilakukan dalam beberapa studi, misalnya dengan melihat self report gitu ya. Ada kemudian partisipan dalam sebuah riset melaporkan sendiri bagaimana dia menghasilkan food waste. Kemudian penimbangan aktual itu bisa dianggap sebagai perilaku food waste, penimbangan sampahnya ya seperti itu, maupun melalui dokumentasi seperti foto. Selanjutnya, studi terkait perilaku food waste juga telah banyak menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya yakni dari Russell 2017 dalam studinya menemukan bahwa emosi negatif dan juga habit menjadi prediktor paling penting terhadap perilaku food waste itu sendiri. Meskipun begitu, emosi negatif berhubungan dengan intensi yang lebih tinggi dan konteksnya pada mengurangi food waste. Jadi orang-orang yang kemudian punya perasaan bahwa oh food waste itu akan menghasilkan sebuah hal yang buruk pada lingkungan gitu ya, dia akan punya korelasi dengan intensi untuk oke, saya mungkin besok nggak akan menghasilkan sampah makanan lagi atau mungkin saya nggak akan buang-buang makanan lagi. Tetapi pada perilakunya itu tidak cukup kuat gitu ya, atau bisa dibilang tidak berkorelasi positif dengan perilakunya. Sedangkan habit menjadi prediktor yang cukup kuat gitu ya dalam terhadap perilaku food waste itu sendiri. Hal ini dikarenakan habit merupakan sebuah respon otomatis yang terafiliasi di perilaku masa lalu yang terjadi berulang-ulang. Ya karena mungkin kita terbiasa, kemudian tidak ada yang menegur, tidak ada yang kemudian memberikan sanksi, sehingga itu menjadi sebuah normalisasi yang kita anggap ya biasa-biasa aja gitu ya. Sehingga perilaku food waste juga dipengaruhi oleh hal-hal yang mungkin nggak kita sadari dan itu menjadi sebuah kebudayaan atau kebiasaan seperti itu. Perilaku food waste sendiri juga dipengaruhi oleh prediktor lain yang sifatnya berasal dari internal individu. Misalnya individu yang memiliki motivasi tinggi dalam mengurangi food waste gitu ya, mampu mengolah kebutuhannya dengan baik serta memiliki perhatian yang tinggi terhadap lingkungan dan menilai perilaku food waste sendiri itu buruk gitu ya. Jadi itu datang dari motivasi kita sendiri. Itu penting supaya kita memang punya pandangan bahwa yang menghasilkan sampah makanan itu ya tidak baik gitu ya untuk lingkungan. Bahkan afeksi positif atau rasa kasih sayang yang positif itu di dalam keluarga turut berkontribusi terhadap perilaku konsumsi makanan yang berlebihan. Misalnya pada contoh beberapa fenomena di Asia, misalnya yang sering kita familiar, pada orang tua yang kemudian punya anak gitu ya, merasa bahwa memberikan anak atau keluarganya itu makanan yang banyak, yang kemudian sampai berlimpah, itu dianggap sebagai sebuah bentuk kasih sayang gitu ya. Itu sebuah love language gitu ya. Jadi itu kemudian dikhawatirkan justru menimbulkan potensi tadi ya, ketika makanannya ada berlimpah kemudian tidak di manage dengan baik, khawatirnya itu kemudian expired atau kadaluarsa gitu ya dan kemudian terbuang sia-sia. Arahnya ke sana sebenarnya. Kemudian di studi yang lainnya gitu ya, bahwa ternyata ideologi juga punya peran penting dalam perilaku food waste, di mana individu yang memiliki ideologi altruistik atau suka membantu orang lain itu punya kecenderungan untuk bisa mengurangi food waste lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang berorientasi atau punya ideologi untuk mencari kesenangan atau mengambil kesenangan gitu ya dari memberikan kesenangan pada diri sendiri atau yang hedonistik seperti itu. Perilaku food waste juga berhubungan dengan persepsi dan keyakinan individu, di mana ini biasanya ditengarai oleh adanya berita, kemudian ada informasi yang bisa jadi salah terhadap informasi tersebut dan mempengaruhi perilaku atau persepsi individu tersebut. Individu cenderung menyetujui bahwa perilaku food waste tidak akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Jadi bisa jadi ada berita yang mungkin hoax atau mungkin berita yang tidak benar gitu ya, itu justru mempengaruhi persepsi terhadap perilaku food waste itu sendiri. Dengan begitu, perilaku food waste menjadi sebuah hal yang lumrah dan akan terulang kembali di kemudian hari. Ini yang kemudian saya sebut sebagai sebuah habit ya, karena kemudian tidak ada pembenaran,
tidak ada usaha untuk mencari hal yang atau fakta yang benar gitu ya. Dan itu kemudian menjadi habit sehari-hari. Selanjutnya, kendati demikian, munculnya perilaku food waste juga perlu mempertimbangkan faktor eksternal yang turut mempengaruhi. Faktor budaya misalnya, salah satu yang juga ikut mempengaruhi perilaku food waste itu sendiri. Misalnya sebagai contoh, sebuah studi menyebutkan bahwa di Amerika membawa pulang makanan yang tidak habis atau belum dimakan merupakan hak individu yang sudah biasa dilakukan. Jadi itu normal ya. Kalau nggak habis ya sudah ditinggalkan misalnya. Tapi di beberapa kondisi di Italia misalnya kebiasaan untuk meninggalkan makanan itu adalah sebuah hal yang buruk sehingga mereka biasa menyediakan tempat atau box untuk dibawa pulang seperti itu. Norma sosial juga ternyata berkorelasi dengan perilaku food waste. Norma sosial itu seperti aturan gitu ya, atau pedoman yang dijadikan patokan untuk beberapa orang di sekitarnya. Misalnya munculnya kehadiran orang itu ternyata mampu mengaktifkan norma sosial kita gitu ya. Dengan kita melihat bahwa oh ada orang yang kemudian ikut tidak membuang makanan atau tidak menghabiskan makanan, kita jadi lebih respect terhadap makanan kita gitu ya. Norma tersebut turut mendorong individu untuk menyisakan makanan atau enggak di kemudian hari. Jadi kita cenderung melihat, mengobservasi orang di sekitar seperti itu ya. Perilaku food waste itu biasanya muncul baik secara sadar maupun tidak sadar. Oleh karena itu perilaku food waste dapat diimitasi ya melalui aktivitas norma yang ada di sekitar. Jadi tanpa kita sadari kita melihat sekitar gitu ya, tanpa kita sadari kita meniru gitu ya, meniru perilaku orang sekitar. Faktor kondisi makanan juga tidak juga ikut faktor kondisi makanan juga ikut mempengaruhi perilaku kita terhadap apakah kita akan food waste atau tidak, akan membuang makanan kita atau tidak. Misalnya soal penampilan, warna, suhu, atau porsi makan itu sendiri. Kadang kita dapat makanan yang nggak sesuai ekspektasi, misalnya yang tidak enak, sudah basi, atau mungkin um, aromanya, atau mungkin suhunya sudah tidak hangat, atau mungkin kita mintanya dingin, tapi hasilnya tidak dingin. Nah, itu kemudian bisa jadi kita punya 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 kontrol untuk menolak atau tidak seperti itu ya. Dari studi-studi yang ada, perilaku food waste dapat disimpulkan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal kita yang kemudian ini perlu disadari terlebih dahulu supaya kita tahu bagaimana cara mengantisipasinya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, pada tahun 2019 saya pernah melakukan sebuah studi sederhana di beberapa setting pesta pernikahan di Indonesia. Jadi Indonesia merupakan negara dengan budaya kolektif yang saya bilang mungkin gemar ya melakukan acara-acara ritual, termasuk salah satunya pesta pernikahan yang di apa namanya dirayakan secara besar, mengundang banyak kolega, keluarga, teman-teman gitu ya untuk makan bersama gitu ya di sebuah tempat seperti itu. Nah, di pesta pernikahan itu adalah momen yang kemudian biasanya membuat atau ya bagi sebagian orang ada momen yang sakral dan itu justru harus atau wajib dilakukan. Sehingga dengan kondisi seperti itu, ya kemudian karena ada proses apa makan konsumsi begitu ya, ini kemudian bisa menimbulkan ya tadi kekhawatiran terhadap adanya potensi sampah makanan. Nah, untuk dapat memberikan insight kepada stakeholder, terutama mungkin pembuat acara atau mungkin orang-orang yang kemudian akan melangsungkan pernikahan, saya tertarik untuk kemudian mencari tahu sebenarnya kalaupun memang misalnya pesta pernikahan menjadi sebuah tempat yang potensial untuk menghasilkan sampah makanan, sebenarnya apa sih yang menyebabkan mereka melakukan hal seperti itu? Saat itu saya ini ya mencari tahu faktor-faktor apa yang kemudian berpengaruh. Hasilnya dari kemudian proses wawancara dengan beberapa orang di pesta pernikahan menunjukkan bahwa ada peran signifikan others seperti misalnya teman, keluarga atau pasangan yang diobservasi dan kemudian menjadi patokan di sebuah acara untuk berperilaku food waste atau tidak. Misalnya dengan melihat oh teman saya ternyata ngambil kue itu banyak gitu ya sehingga kayaknya itu enak buat saya. Ternyata pas dicoba dimakan itu tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Dan itu kemudian punya potensi untuk menimbulkan sampah makanan. Jadi orang-orang yang dianggap dekat, dianggap kemudian punya kedekatan gitu ya, itu justru bisa menambah uh, potensi terhadap produksi sampah makanan.
Kemudian selain itu, tampilan makanan yang menggugah selera ternyata justru juga menjadi bumerang untuk orang-orang yang ikut merasakan, ikut mau mencoba gitu ya. Misalnya ada beberapa orang yang menyadari bahwa, oh ya kayaknya makanannya enak ya, di glowing gitu misalnya. Warnanya kayaknya appetite gitu. Ternyata pas dicoba tidak semenarik itu gitu. Akhirnya terbuang sia-sia. Selanjutnya, untuk dapat mengurangi potensi sampah makanan dari tadi ya banyaknya fenomena, sebuah hierarki yang biasa digunakan dalam pengurangan sampah atau pengurangan sampah gitu ya, ternyata masih relevan khususnya pada konteks sampah makanan. Misalnya dalam hierarki ini upaya pencegahan tuh menjadi opsi yang paling disarankan, paling atas, di mana pembuangan akhir adalah opsi yang paling nggak disarankan. Meskipun di banyak praktek, em, ya upaya mengompos, kemudian membuat apa ya sebuah produk baru dari sampah makanan atau sampah sisa makanan gitu ya, menjadi sebuah opsi. Tetapi sebenarnya ini juga perlu ini ya, di beberapa studi menyebutkan bahwa ternyata proses pengomposan juga bisa menimbulkan apa efek atau dampak terhadap lingkungan, misalnya adanya gas metan yang terlepas ke atmosfer gitu ya, karena memang prosesnya panjang seperti itu, bisa mungkin 40-60 hari bahkan kalau banyak seperti itu. Hierarki ini hierarki pengelolaan sampah ini juga menyampaikan kepada kita bahwa kita perlu mengutamakan upaya yang paling atas terlebih dahulu, pencegahan gitu ya, sebelum akhirnya upaya atau opsi yang paling bawah itu diambil seperti itu. Meskipun saya yakin bahwa semua ini sebenarnya butuh proses gitu ya, karena bisa jadi mindset kita masih menyediakan informasi terhadap hierarki yang piramida terbalik. Artinya biasa mungkin kita fokus pada ya udah yang penting ditangani dulu, kemudian prevensinya belakangan. Dan saya yakin semua ini kita semua bisa mengupayakan untuk bisa mencegahnya terlebih dahulu. Oke, next slide. Upaya untuk mengintervensi pengurangan sampah makanan telah banyak dilakukan dan dipublikasikan dalam beberapa studi ilmiah di sekitar kita. Misalnya satu di antaranya ya yang ditampilkan di sini yakni studi oleh Stockley dan Whitehair. Pada setting prasmanan atau buffet gitu ya, seringkali terjadi konteks kita tadi ya amaze gitu ya, bahwa banyak apa namanya banyak variasi makanan seperti itu sehingga itu memunculkan tadi ya hasrat untuk kita mencoba semuanya. Nah, ternyata pada sebuah studi yang dilakukan oleh Stockley dan Whitehead dengan menambahkan normatif table text gitu ya, yang tulisannya you may come back to this stand gitu ya, itu dapat mengurangi sampah makanan hingga 25%. Narasi normatif yang kemudian dimaksud, yang tadi saya sebutkan, adalah merupakan jenis norma deskriptif, di mana norma yang sebenarnya atau ada juga norma injungtif yang norma seharusnya seperti itu. Nah, kedua norma ini sebenarnya bisa atau kemudian bisa ya dikombinasi atau kemudian dipakai salah satunya dalam sebuah konteks pengurangan sampah makanan. Penggunaan narasi you may come back to this stand yang kemudian dipasang di prasmanan tersebut, ini sebenarnya memang menyampaikan bahwa aturan main yang terjadi saat prasmanan itu sebenarnya boleh kok memperbolehkan pengunjung untuk mengambil makanan lebih dari satu kali. Norma ini juga berisi pesan tersirat yang ingin apa ya menghancurkan norma sebelumnya yang biasa terjadi, bahwa sebenarnya kalau ngambil makanan berkali-kali itu bisa distereotip sebagai orang yang rakus gitu. Padahal itu sebenarnya kita secara tidak konsensus nggak pernah ya bikin stereotip tersebut, tapi seringkali kita malu untuk kemudian ya udah ngicip sedikit-sedikit dulu ya, sehingga itu mengurangi potensi sampah makanan. Nah, dari studi ini saya juga menyoroti penggunaan narasi norma injungtif, tadi norma yang seharusnya gitu ya, yang seharusnya partisipan atau para peserta kegiatan tuh harusnya ya nggak apa-apa, boleh kok bolak-balik gitu ya, untuk bisa menghindari penumpukan makanan dan akhirnya tidak dimakan. Itu ternyata juga perlu menguji adanya norma deskriptif atau norma yang ada gitu, norma yang sebenarnya. Misalnya mungkin kalau ada tulisan seperti ini atau narasi seperti ini, perlu juga dilihat bahwa apakah orang-orang sekitar tadi ya, karena ada pengaruh signifikan others, atau orang-orang yang berpengaruh itu juga ternyata apakah bisa menimbulkan pengaruh yang berbeda gitu ya terhadap perilaku makan kita seperti itu. Selanjutnya, saya juga mau share lagi salah satunya yang kemudian juga mungkin itu sudah familiar dengan teman-teman semua.
di sebuah studi menunjukkan bahwa ini terjadi di sebuah setting makan bersama lagi ya, buffet atau mungkin makan kelompok ya, kolektif seperti itu. Biasanya kita diberikan pilihan atas jenis wadah yang kita ambil. Misalnya kalau mau makan sup pakai mangkuk yang lebih besar, kalau mau makan dessert pakai piring yang lebih kecil, dan main course pakai piring yang lebih besar. Pilihan seperti itu sebenarnya sudah common ya, dan mungkin di beberapa perkuliahan atau mungkin di beberapa pelatihan itu justru malah menjadi sebuah norma baru karena kita harus mengikuti apa aturan-aturan tersebut gitu ya. Nah, itu mungkin bisa kita anggap sebagai sebuah etiket seperti itu ya. Namun studi dari Dursma menunjukkan bahwa pemberian piring kecil itu mungkin di atas, kalau di sini ukurannya di atasnya piring dessert, ya mungkin setengah dari piring main course yang biasa kita temui kalau di hotel atau di tempat buffet gitu ya. Ketika diberikan kepada individu yang makan di situ gitu ya, itu bisa mengurangi sampah makanan hingga 15%. Nah, penggunaan piring yang lebih kecil dinilai menghalau efek ruang kosong pada piring yang seringkali berkaitan dengan dorongan individu untuk terus mengisi. Wah, masih ada ruang kosong. Ayo diisi, diisi. Akhirnya numpuk dan banyak. Untuk itu, piring yang lebih kecil dapat mengontrol perilaku kita serta hasrat kita untuk memenuhi makanan dalam piring tersebut ya. Intervensi ini sering dikenal sebagai sebuah nudging gitu ya, atau colekan, di mana perilaku manusia bisa diarahkan kepada perilaku yang diharapkan dengan menggunakan sentuhan kecil yang sebenarnya kita nggak sadari. Next, selanjutnya. Selain itu, pengetahuan individu terkait lingkungan juga berperan dalam efek pembingkaian pesan atau framing dalam mengurangi sampah makanan. Intervensi sebelumnya oleh Ki dan Ro menunjukkan bahwa pemberitahuan proses composting di sebuah restoran ternyata malah memberikan efek backfire terhadap peningkatan perilaku menghasilkan food waste. Di mana hal ini terjadi karena individu menilai bahwa upaya prevensi yang mereka lakukan tidak begitu diperlukan karena mereka dianggap pasrah gitu ya. Mereka pasrah, ya buat apa saya mencegah, toh kalaupun saya tidak menghabiskan nanti makanan saya akan dikompos seperti itu, dan akhirnya itu menimbulkan potensi sampah makanan yang lebih besar. Di samping itu, pada studi Chen dan Jai itu menyebutkan bahwa pemberian pesan terkait food waste yang itu ternyata dapat menyebabkan dampak lingkungan. Kalau kalau pesannya berisi food waste itu bisa menyebabkan dampak lingkungan atau potensi denda misalnya pada orang yang melakukan itu, ternyata malah menimbulkan penurunan perilaku food waste itu sendiri gitu ya. Studi ini menjelaskan bahwa individu justru terkesan takut gitu atau dinilai merasa rugi ketika dia ikut melakukan food waste itu sendiri. Temuan kedua, ya, ini adalah studinya juga selaras dengan studinya Chang dan Wu tahun 2015, di mana individu yang memiliki pengetahuan lingkungan yang tinggi kemudian ditengarai akan memiliki motivasi pro lingkungan yang tinggi juga saat diberikan pesan lingkungan yang positif gitu ya, atau GAN framing. Sebaliknya, individu yang memiliki pengetahuan lingkungan yang rendah akan memiliki motivasi pro lingkungan yang tinggi saat diberikan pesan lingkungan negatif atau loss framing tadi ya, soal kerugian. Next. Pada tahun 2019 juga saya turut juga melakukan sebuah intervensi yang saya lakukan dalam konteks kegiatan pelatihan atau konteks yang seringkali melibatkan di banyak instansi ya, misalnya kantor dengan melatih karyawan, kampus dengan melatih dosen gitu ya, atau mungkin sekolah melatih guru gitu ya, atau mungkin di NGO melatih para relawannya gitu ya. Ternyata dari situ saya melihat bahwa oh, di semua instansi eh, apa ya, proses pelatihan atau kegiatan pelatihan tuh ternyata juga banyak dilakukan, sehingga bisa jadi proses pelatihan juga ikut menimbulkan masalah baru, yakni soal konsumsi yang berlebihan atau food waste seperti itu. Kegiatan pelatihan yang dilakukan di sebuah instansi biasanya menyediakan forum belajar, seringkali turut menghasilkan potensi makanan dari misalnya ya 30 orang gitu ya. Kemudian yang mereka mungkin sadar bahwa misalnya makanan yang disediakan tidak selalu enak atau baik buat mereka, sehingga mereka kadang punya kontrol untuk tidak menghabiskan itu gitu ya. Hasil studi saya di awal di tahun 2019 juga menyebutkan bahwa potensi sampah makanan yang timbul dari sebuah pelatihan itu dengan konteks atau dengan
skup 30 orang dalam sebuah pelatihan itu bisa menghasilkan sebanyak 10 kilogram sampah makanan. Dan sebenarnya itu kan sesuatu hal yang mungkin terlihat kecil, tapi sebenarnya itu bermakna buat sebagian orang seperti itu ya. Concern lainnya adalah terkadang makanan yang terbuang adalah makanan yang sebenarnya masih layak, misalnya masih dibungkus atau masih ada kulitnya. Jadi sebenarnya itu belum terkontaminasi dengan makanan lainnya. Tetapi karena sudah tercampur dengan mungkin yang sudah terbuka atau sudah dimakan, jadinya itu dianggap jijik gitu ya oleh sebagian orang. Karena tidak adanya arahan atau tidak ada himbauan gitu ya, potensi makanan yang terbuang sia-sia dikhawatirkan menjadi sebuah normalisasi pada sebuah kegiatan pelatihan. Untuk itu, studi baseline saya yang saya lakukan, sebelum saya melakukan sebuah eksperimen terhadap sebuah kelompok pelatihan gitu ya, saya melakukan sebuah studi baseline terlebih dahulu seperti itu. Nah, uh, dari hasil baseline tersebut, kemudian saya mendapatkan insight bahwa oh ternyata ada faktor misalnya himbauan ya atau himbauan yang diperlukan untuk bisa mencegah sebuah perilaku food waste atau mungkin kemudian ada sebuah tempat atau fasilitas yang bisa disediakan untuk bisa menaruh makanan yang masih layak apabila mereka tidak suka. Kemudian dari hasil baseline tersebut, saya eksperimen dalam kedua kelompok intervensi, baik yang diberikan intervensi maupun yang tidak diberikan intervensi. Hasilnya menunjukkan bahwa pada kelompok yang diberikan intervensi, dengan menggunakan atau tambahan normatif table science, saya memberikan info bahwa sebagian besar warga di sekitar atau apa namanya masyarakat di sekitar lokasi pelatihan setuju untuk bisa mengurangi sampah makanan gitu ya, sehingga perlu ada apa namanya gerakan untuk bisa mengurangi sampah makanan. Jadi saya menambahkan norma injungtif dan norma deskriptif dalam table science tersebut. Kemudian saya juga menambahkan food saving box di mana itu bisa menjadi wadah untuk menaruh makanan yang masih oke seperti itu. Hasilnya 12% sampah makanan bisa dikurangi dan bisa menyelamatkan 25% dari total makanan yang sudah dikondisikan seperti itu. Meskipun secara statistik sebenarnya saya juga melihat bahwa ini nggak terjadi perubahan yang signifikan ya pada kelompok intervensi dibandingkan ke kelompok kontrol, tapi setidaknya ini menjadi praktik baik yang bisa dilanjutkan di sebuah konteks pelatihan yang sering kita lakukan, di mana saya juga sebenarnya turut yang mengapresiasi para petugas kebersihan yang juga ikut membantu saya untuk melakukan studi ini, di mana mereka juga akhirnya bersedia gitu ya untuk bisa menghabiskan atau bisa membagikan makanan yang masih terselamatkan kepada keluarga mereka ataupun kepada rekan-rekan mereka sesama petugas kebersihan. Intervensi ini setidaknya bertahan beberapa bulan gitu ya setelah program intervensi selesai gitu ya, dan memberikan kebahagiaan lain untuk para petugas kebersihan yang bisa merasakan makanan yang masih bisa dikonsumsi seperti jadi bukan makanan sisa tapi makanan yang memang masih layak dimakan. Sebuah gerakan global dengan tagline berpikir, simpan dan makan atau think, save and eat cukup relevan dengan proses intervensi yang saya inisiasi. Penggunaan norma deskriptif ya dengan kemudian norma injungtif dan juga method framing bisa dikatakan cukup berfungsi dalam meningkatkan motivasi serta menurunkan intensi perilaku food waste itu sendiri. Nah, intervensi ini sudah saya tulis dan saya terbitkan di sebuah jurnal ilmiah dan Bapak Ibu teman-teman semua bisa membaca lebih lengkap di website resminya seperti itu. Selanjutnya, akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa food waste perlu dicegah sedini mungkin, kontrol diri, norma sosial, serta kebiasaan mencegah timbulnya sampah makanan perlu diciptakan. Jadi, kita juga bisa kok memodifikasi, kita bisa mengusahakan lingkungan sekitar gitu ya, secara psikologis untuk bisa mengurangi sampah makanan atau beban terhadap lingkungan itu sendiri. Seperti itu. Jadi, saya rasa ini adalah sebuah penawaran yang mungkin bisa saja dilakukan dan perlu sebuah konteks ya nanti kemudian yang bisa disesuaikan dengan konteks masing-masing baik di negara teman-teman semua yang mungkin punya kekhasan masing-masing terhadap budaya atau kemudian kebiasaan membuang makanan seperti itu. Itu dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada uh, presenter. Terima kasih. Thank you, Kak Dimas. Is there any question, Joy?
that you would like to send to us on the chat, maybe? Oke, jadi tadi Kak Dimas udah banyak ngobrol nih ya terkait sampah makanan di pertemuan-pertemuan besar gitu. Gimana sih caranya kita bisa mengurangi sampah makanan di rumah? Ya, pertanyaan yang bagus dan menarik ya. Dan kemudian ini sangat relevan dengan apa yang kita lakukan mungkin sehari-hari. Bagaimana sih caranya kita mencegah sampah makanan atau terjadinya food loss atau food waste gitu ya di rumah seperti itu. Nah, seperti tadi ya beberapa riset yang saya temukan bahwa ternyata ada pengaruh dari orang-orang sekitar atau terdekat atau yang mungkin kita anggap dekat di dalam sebuah rumah atau rumah tangga seperti itu ya. Misalnya orang tua, adik, kakak gitu ya, tante, om, atau mungkin nenek, kakek gitu ya, yang biasa sehari-hari kita berinteraksi. Jadi adanya pengaruh orang-orang tersebut turut juga bisa andil dalam tadi perilaku food waste itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk bisa kita mencegah sampah makanan sebenarnya agak sulit kalau memang misalnya untuk bisa mempengaruhi perilaku mereka gitu ya, karena mungkin itu menjadi habit, tapi bisa dimulai dengan kita sendiri gitu ya. Kita kemudian bisa manage apa yang kita butuhkan saja, kemudian kita bisa berani bilang tidak pada pemberian-pemberian yang mungkin dianggap sebagai sebuah kemubaziran seperti itu. Misalnya diberikan makanan yang berlebih, kita bisa bilang tidak, atau misal kita bisa tidak ikut merencanakan membeli makanan yang berlebihan seperti itu. Sehingga mulai dari kita dianggap juga sebagai orang-orang yang dekat dengan keluarga kita gitu ya. Mungkin kita jadinya kemudian bisa mengajak, bisa menginspirasi adik kita atau kakak kita yang mungkin melihat perilaku kita gitu ya. Dan kita juga bisa ikut sebenarnya bisa menyampaikan informasi-informasi yang relevan gitu ya. Misalnya dengan memberikan mereka berita dan informasi yang benar terkait bahwa sampah makanan itu punya dampak yang buruk terhadap lingkungan gitu ya. Atau misalnya kita bisa sebenarnya punya eksperimen kecil-kecilan misalnya gitu ya. Eh, saya pernah melakukan ini di rumah, misal gitu ya. Saya buat tempat sampah tertutup, kemudian sampah saya biarkan tercampur ya, baik yang apa namanya makanan lebih banyak, misalnya gitu ya, dengan yang kemudian tidak diolah atau tidak dipilah seperti itu ya dalam sebuah tempat. Nah, kemudian didiamkan beberapa hari dan saya minta orang-orang di rumah saya untuk bisa mencium aroma dari sampah yang ditimbulkan tersebut gitu ya. Dan itu pasti nggak enak kan, itu bau sekali gitu. Sehingga saya mulai dengan cara ya udah kita apa namanya mencoba untuk mulai nggak berlebihan beli makanan, kemudian juga bisa mengurangi apa belanja-belanja yang mungkin tidak perlu gitu ya dengan punya catatan-catatan yang spesifik gitu. Misalnya minggu ini kita mau mau makan apa atau mau belanja apa seperti itu. Itu ya dengan saling mempengaruhi orang-orang terdekat di sekitar kita terutama di rumah. Yang kedua bisa dengan kemudian manage makan itu dengan baik. Misalnya kita mencari tahu bagaimana sih cara menyimpan makanan tertentu yang baik dan mungkin bisa awet. Misalnya dengan membaca apa namanya uh, fun fact gitu ya. Sekarang banyak sekali misalnya sesimpel seperti kayak gimana sih caranya atau life hack kerupuk yang udah melempem gitu ya, atau yang udah nggak bisa dimakan, atau yang alot gitu ya. Kemudian ternyata life hacknya bisa dimasukkan ke dalam freezer gitu, sehingga itu bisa crunchy kembali. Nah itu kan kemudian salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa manage makanan yang ada di rumah kita supaya itu bisa bertahan lebih lama dan bisa kita konsumsi seperti itu. Dan yang mungkin yang ketiga adalah tadi ya karena mungkin setiap hari kita punya 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 permasalahan bahwa sampah makanan tidak akan sulit nol karena ada beberapa makanan yang mungkin tidak bisa kita makan gitu ya karena kondisi makanannya itu sendiri. Mau nggak mau mulai dari sekarang kita perlu ada upaya untuk mengompos sendiri sisa makanannya atau sisa bahan makanan yang memang nggak bisa kita makan seperti kulit sayur, kulit buah gitu ya, yang mungkin terbuang gitu ya dan nggak bisa kita makan itu harus kita mulai di rumah sendiri di kompos sehingga beban terhadap tempat pemrosesan akhir itu juga bisa berkurang dan kita bisa mendapatkan
pupuk atau kompos dari hasil pengomposan kita sendiri seperti itu. Dan saya lihat mungkin di beberapa negara ada yang sudah punya teknologi lebih canggih, misalnya dia menghancurkan sampah makanan lebih cepat gitu ya, dengan kemudian sebuah kayak semacam mesin food processor gitu ya, dan itu mempermudah proses pembusukan dalam proses composting itu sendiri. Mungkin itu sedikit apa yang kemudian juga bisa saya share dan sedang saya kerjakan atau saya lakukan di rumah. Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih juga Kak Dimas sudah dijawab. Is there any question? The second one, apakah kita bisa bekerja sama dengan restoran gitu ya untuk mereka untuk menyediakan piring yang lebih kecil, misalnya kayak pengunjung ini lebih merasa agak lebih hemat nih kalau misalkan mereka ngelihat piring yang lebih kecil gitu. Terus mereka juga bisa memilih untuk ke buffet yang bisa memberikan piring lebih besar atau bisa restoran ini menawarkan piring yang lebih kecil bisa juga berguna gitu ya untuk bisnis mereka gitu. Apakah Kak Dimas nih pernah bekerja atau mengerjakan isu ini dan bagaimana caranya gitu? Misalkan kita mau membujuk teman-teman pebisnis ini untuk bisa menyediakan piring yang lebih kecil di restoran mereka. Ya, menarik sekali pertanyaannya dan ini relate dengan apa yang kemudian saya lakukan pada tahun 2019 gitu ya. Jadi dari hasil intervensi yang saya lakukan sebenarnya saya punya apa namanya punya harapan gitu ya, bahwa praktek saya bisa dilakukan di banyak setting gitu ya, tidak cuma di pelatihan tapi juga mungkin di model bisnis seperti restoran seperti itu, dengan memberikan tabel-tabel signage gitu ya, dengan himbauan-himbauan yang normatif, harapannya bisa seperti itu. Tapi kemudian ini jujur gitu ya, saya juga belum bisa atau ya belum uh, cita-cita tersebut belum belum terjadi pada saya gitu ya. Dan pada konteks yang kemudian tadi mengubah porsi piring kecil itu kan sebenarnya juga saya pikir itu sangat berdampingan dengan model bisnis sebuah restoran ya, di mana mungkin mereka sudah punya apa namanya beberapa pakem-pakem atau pattern yang harus dilakukan atau sebuah SOP gitu ya di sebuah restoran tersebut gitu ya. Nah, kalau dari hasil penelusuran saya gitu ya di beberapa studi, itu menyebutkan bahwa sebenarnya ada cara yang bisa kita lakukan untuk menawarkan bagaimana atau kita bisa mempersuasi sebuah restoran bisa menyediakan piring kecil tersebut gitu ya. Salah satunya misalnya dengan tadi memang diuji coba terlebih dahulu. Jadi dengan kemudian kita bikin piloting project, kita bisa make sure bahwa kepada pemilik restoran uh, itu tuh memang works gitu ya untuk atau bekerja untuk bisa mengurangi sampah makanan. Dan ini kembali sebenarnya kepada kita perlu make sure dulu bahwa memang sampah makanan menjadi sebuah um, masalah yang memang sedang dihadapi oleh si restoran tersebut, sehingga memang ini menjadi sebuah concern bersama, bukan sebagai concernnya saya saja atau mungkin si peneliti atau intervensionis saja gitu ya. Kemudian yang kedua adalah selain memberikan piloting project yang mungkin feel free gitu ya, yang kedua adalah sebenarnya praktik-praktik ini banyak dilakukan di beberapa minimarket, saya lihat. Dengan misalnya choice arsitektur gitu ya. Dia memberikan pilihan-pilihan gitu ya, yang sebenarnya memang dikondisikan gitu ya. Kalau di beberapa minimarket misalnya ada yang menyediakan misalnya dengan membeli minuman di sebuah tempat plastik gitu ya, dia akan menyediakan sedotan. Tapi untuk bisa mengurangi perilaku orang atau individu untuk bisa memakai sedotan, sedotannya biasanya ditaruh di ujung atau di bagian paling ujung si minimarketnya gitu ya. Atau mungkin dia sengaja ditaruh di tempat yang kemudian susah dijangkau gitu ya, sehingga orang akan mungkin sulit untuk atau mungkin enggan gitu ya, enggan atau nggak mau ngambil sedotan tersebut karena efek ya tadi malas atau mungkin kayak susah gitu ya, sehingga kecenderungannya orang tidak akan pakai sedotan. Nah, mungkin dengan kemudian menerapkan hal serupa di restoran, kita bisa bisa tetap kemudian tidak menghilangkan misalnya SOP yang ada, misalnya di restoran tersebut SOP-nya harus pakai piring yang besar untuk mengambil main course, tapi dengan meletakkan misalnya piring yang lebih besar ditaruh di tempat yang sulit dijangkau atau mungkin tidak tidak atau punya kemungkinan tidak dijangkau oleh apa namanya
konsumen gitu ya, itu mungkin bisa jadi salah satu pilihan. Jadi kita tidak menghilangkan SOP-nya, tapi kita memberikan pilihan terhadap konsumen untuk bisa lebih bijak memilih piring yang lebih kecil gitu. Jadi mungkin saat dia mengambil makanan buffet, piring yang lebih kecil ditaruh di tempat yang lebih mudah dijangkau, di depan dia atau mungkin di samping buffetnya gitu. Sedangkan piring yang lebih besar ditaruh di ujung atau di pojok dari ruangan tersebut, sehingga dia harus jalan dulu, ada usaha dulu untuk ngambil. Dan harapannya si konsumen yang diintervensi bisa lebih memilih piring yang lebih mudah dijangkau terlebih dahulu. Mungkin itu yang kemudian kayaknya bisa bisa kita tawarkan ya kepada beberapa restoran yang bisa jadi akan jadi mitra kita dalam proses intervensi seperti itu. Begitu, Oke, siap. Fai. Terima kasih banyak buat jawabannya, Kak Dimas. Boleh di wrap up, ditutup ya, dibikin Hmm, kelasnya. Thank you. Oke, eh, dari saya tadi ya, makanan adalah sumber kehidupan buat kita, tapi perlu disadari bahwa lebih banyak makanan atau akses terhadap lebih banyak makanan justru apa ya, punya pengaruh besar terhadap lingkungan ya. Ini di mana potensi sampah makanan yang ada dari perilaku kita yang tidak bijak dalam mengolah makanan atau dalam mengonsumsi makanan bisa mempengaruhi kondisi lingkungan dan menjadi beban lingkungan gitu. Sehingga kita perlu sadar bahwa saat kita mengkonsumsi ada juga implikasi terhadap lingkungan yang akan kita hadapi seperti itu. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam menentukan seberapa banyak kita akan ambil gitu ya, bagaimana kita mempengaruhi orang supaya ikut dengan apa yang kemudian kita yakini itu baik terhadap lingkungan, dan juga kita bisa mencegah ya hal-hal yang buruk terjadi di kemudian hari karena hanya dari sebuah makanan yang biasa kita makan sehari-hari. Itu saja dari saya. Terima kasih. Thank you so much, Dimas. That was very interesting and so helpful. I'm sure everyone in the audience watching tonight can think of recent situations where we've been to parties, weddings, even training events at work where food has probably been wasted. And in fact, next week, all across Asia, many people will be celebrating the Mid-Autumn Festival. There are also other holidays around the same time across Asia. So this talk is a very timely reminder to all of us that as we enjoy our food, we should also do our best to reduce food waste. Thank you again so much, Dimas, for your time tonight. And now, as I draw the session to a close, I just want to extend an invitation to everyone for this Friday and next Monday. We have 2 cooking shows lined up. So this Friday, we will be joining our Compassionate Choices Network member in Korea, where we will learn how to make a traditional rice cake, songpyeong, which is eaten for Korean Thanksgiving next week, much like mooncakes are the traditions for Chinese Mid-Autumn Festival. So that is coming this Friday. And then next Monday, we will be welcoming back Chef Nana from Japan. And she will be hosting a special cooking show all about miso and the many uses of the versatile soybean. So please do join us. We look forward to seeing you again then. Thank you and good night.